Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat PIPS Generation dan semuanya. Kembali lagi di podcast IPS yang dipersembahkan oleh Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Yang pastinya akan membahas hal-hal seru dan up to date. Sebelumnya, saya Erlina Firdaus, Angkatan 2021, Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Kaprodi kita, Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Nuansa Bayu Segara, SPD, MPD. Mungkin Pak Bayu bisa menyapa terlebih dahulu. Halo. Keren banget gak tuh dari Pak Bayu? Kita akan membahas apa aja sih dengan Pak Bayu? Mungkin Pak Bayu, kita akan membahas satu persatu dulu ya Pak. Kali ini dengan Pak Bayu akan membahas seputar Prodi S1 Pendidikan IPS dan Media Digital IPS. Apa sih Media Digital IPS itu? Dan bagaimana sejarah dari program studi S1 Pendidikan IPS di Universitas Negeri Surabaya? Langsung aja kita tanya-tanya ke Pak Bayu. Pak, bagaimana pandangan Pak Bayu tentang sejarah Prodi IPS itu sendiri, Pak? Ya, jadi program studi pendidikan S1 IPS UNESA ini memang salah satu program studi yang tergolong baru. Kita baru berdiri di tahun 2016 dan kita menerima mahasiswa baru di tahun 2017 hingga sekarang 2023. Jadi kalau total itu kita sudah 7 tahun berdiri dan kita juga sudah meluluskan 3 angkatan. Angkatan tahun 2017, 2018 dan 2019. Duh, keren banget itu udah meloloskan banyak mahasiswa di program studi S1 Pendidikan IPS. Mungkin dari pandangan Pak Bayu sendiri, apa sih Pak pendidikan IPS itu sendiri? Jadi pendidikan IPS ini sebetulnya adalah sebuah program studi yang menyiapkan calon guru-guru pendidikan IPS yang nanti memang diproyeksikan untuk mengajar di sekolah menengah. Nah, tapi tidak hanya itu. Sebetulnya kita juga memfasilitasi mahasiswa yang lain untuk menyesuaikan minat dan bakatnya. Jadi nanti di profil lulusan kita juga menghadirkan sebagai wirausahawan edupreneur gitu ya. Jadi pengusaha yang bergerak di bidang pendidikan IPS. Kemudian kita juga memfasilitasi mahasiswa yang ingin menjadi praktisi yang bekerja di luar non pendidikan seperti itu. Betul banget. Oke. Mungkin dari Pak Bayu sendiri, mengapa dibentuk Prodi IPS itu Pak? Ya, karena pendidikan IPS ini memang sebuah mata pelajaran yang terpadu ya. Kalau dari secara konseptual, pendidikan IPS itu adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kehidupan dasar masyarakat untuk dijadikan sebagai tujuan pedagogis sehingga melahirkan mata pelajaran IPS yang digunakan pada sekolah menengah seperti itu. Jadi memang proyeksinya adalah mahasiswa kita, lulusan kita itu mengajar di SMP ya, di SMP. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk berkiprah di profesi lain. Mungkin apakah nanti anak SMK itu bisa masuk ke program studi S1 IPS Pak? Ya, kita semuanya bisa masuk ya. Yang penting SMA dan setara gitu ya. Bisa MA, bisa juga SMK, baik dari IPA ataupun dari IPS ya. Itu tidak masalah. Jadi nanti yang penting memiliki kemauan untuk belajar, khususnya yang terkait dengan pendidikan ilmu sosial di Indonesia, karena di Indonesia itu kita core-nya itu ada 4 disiplin ilmu,
Yang pertama geografi, yang kedua sejarah, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat sosiologi. Nah, itu akan dipadu-padankan sehingga menjadi sebuah pembelajaran IPS yang terintegrasi. Betul banget nih kawan-kawan. Jadi dari kalian semua bisa mempelajari IPS dengan mudah, apalagi nanti kita bertemu dengan dosen-dosen kita yang sangat luar biasa. Mungkin langkah Pak Bayu sendiri selaku Kaprodi ke depannya untuk membuat Prodi IPS ini menjadi lebih unggul ke depannya, Pak. Ya, kita ini kan punya slogan yang baru nih ya, diciptakan salah satu dosen pendidikan IPS kita, Pak Dr. Henry. Pak Henry. Itu IPS it's our home gitu ya. Iya Pak ya. Ya, IPS it's our home. Nah, jadi di sini kita dosen-dosen pendidikan IPS ini ingin memfasilitasi bagaimana pendidikan IPS ini tidak hanya sebagai sarana untuk menuntut belajar, tapi juga sebagai rumah. Nah, kami berharap di pendidikan IPS ini mahasiswa bisa mengembangkan minat, bakat, baik itu di bidang akademik dan non-akademik. Jadi kita punya banyak hal ya untuk memfasilitasi mahasiswa agar belajar. Jadi belajar bukan hanya belajar IPS saja, tapi belajar juga untuk berkehidupan gitu ya, memiliki dan mengembangkan soft skill yang mungkin nanti akan dibutuhkan ketika mereka itu terjun di dunia kerja dan juga di masyarakat. Nah, bener kan? Seru banget. Kalian bisa masuk nih di Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Mungkin Pak Bayu, dari kita ganti ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kita di Prodi Pendidikan IPS sendiri kan kita ada yang namanya podcast IPS atau media digital IPS sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Mungkin Pak Bayu sendiri pandangan Pak Bayu mengenai apa sih Pak untuk ekstrakurikuler mungkin yang ada di IPS itu sendiri? Ya, jadi media digital IPS atau relawan digital media ini adalah sebuah sarana yang memang diciptakan untuk merespon bagaimana perkembangan dunia digital. Ya, minimal nanti gitu ya, calon-calon guru atau mahasiswa pendidikan IPS ini memiliki kemampuan untuk berkiprah di dunia digital. Nah, jadi memang ada beberapa program yang dirancang untuk memfasilitasi mereka itu ketika menjadi relawan di dunia digital. Yang pertama salah satunya adalah podcast IPS ini. Nah, ini hanya salah satu nih podcast IPS ini. Ada juga web yang bisa memfasilitasi mereka untuk mengembangkan informasi dalam bentuk digital. Kemudian juga relawan media digital bisa berkiprah sebagai admin media sosial IPS. Karena kita punya Instagram official IPS itu kan. Nah, itu juga bisa dipakai untuk mengembangkan diri, membuat konten-konten yang menarik misalnya, kemudian meliput kegiatan-kegiatan yang ada di pendidikan IPS kemudian menjadikan sebuah konten. Nah, itu juga mulai kita rintis. Jadi harapannya memang mahasiswa pendidikan IPS ini benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada ini yang tentunya tidak dimiliki oleh semua prodi gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berharap mahasiswa angkatan 2022, 2023 untuk lebih berkiprah lagi, bisa bergabung bersama relawan digital media IPS. Nah, itu harapannya. Jadi nanti kalau teman-teman mau masuk di podcast untuk membahas sesuatu gitu ya, itu silakan. Atau juga ingin mengcover lagu misalnya, itu dipersilakan. Oh, dipersilakan. Iya, dipersilakan. Atau mau sholawatan gitu ya, itu boleh. Oh, boleh banget. Jadi memang tidak hanya terbatas pada podcast saja gitu ya, tapi bisa juga berkreasi yang lain-lainnya. Nah, ini sebetulnya sarannya itu. Yang kedua, selain merespon dunia digital, memang kita ingin menghadirkan mahasiswa IPS yang mampu
dan juga memiliki skill untuk tampil di depan kamera. Kamera, betul. Itu karena memang tidak semuanya itu terbiasa dengan kamera. Mungkin ada yang bisa untuk berkomunikasi di depan layar gitu ya, tapi ada juga yang tidak. Nah, itu bisa kita latih dari sini. Harapannya jadi kalau masuk di prodi pendidikan IPS harus punya ambisi untuk suatu saat muncul di podcast misalnya, atau muncul di YouTube IPS official. Iya, betul. Karena kita juga punya channel YouTube official yang berisi tentang pengembangan dunia pendidikan IPS dan juga hasil karya dari mahasiswa pendidikan IPS. Seperti itu. Nah, betul tuh dari kata Pak Bayu. Nanti kalian bisa masuk join ke podcast IPS itu sendiri ya, teman-teman. Mungkin dari Pak Bayu, target seperti apa yang diinginkan untuk didirikannya media digital IPS ini, Pak? Targetnya yang paling saya sangat harapkan adalah mahasiswa kita ini berperan aktif dalam merespon perkembangan dunia digital. Jadi literasi digitalnya itu berkembang gitu ya. Jadi kita tidak gagap lagi ketika misalnya diminta untuk membuat konten-konten digital. Ya namanya juga anak muda sekarang yang di sekitarnya itu penuh dengan perkembangan dunia digital yang sangat masif. Oleh karena itu harapannya dengan media digital IPS ini mereka bisa mengikuti hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, kita membentuk sebuah hubungan relationship yang saling menguntungkan. Apa itu Pak Bayu? Nah, jadi selain belajar juga terkait dengan media gitu ya, media digital. Nah, konten-konten yang dihadirkannya juga sebaiknya berkaitan dengan pendidikan IPS. Nah, sehingga selain kita itu mengembangkan soft skill kita terkait dengan dunia media digital ini, kita juga mengembangkan kemampuan akademik kita yang berkaitan dengan isu-isu sosial, isu-isu lingkungan gitu ya, yang mungkin nantinya itu akan bermanfaat untuk pembelajaran IPS di sekolah. Nah, udah jelas kan teman-teman untuk media digital IPS itu sendiri. Jadi untuk masuk media digital itu apakah perlu adanya soft skill, Pak? Soft skill yang utama itu adalah keinginan. Keinginan teman-teman. Ya, keinginan untuk belajar gitu, motivasi, self motivationnya itu harus kuat. Itu soft skill yang pertama. Jadi untuk soft skill lainnya itu nanti akan berproses gitu. Karena di sini ada teman-teman kakak tingkat yang saya rasa memiliki kapasitas untuk mendidik atau mentransfer ilmunya itu kepada kalian dan semuanya gratis gitu ya. Saya yakin nanti kakak tingkat seperti Mas Hilmi itu akan mendampingi adik-adik tingkatnya untuk memiliki soft skill yang lain. Nah, kalau misalkan ide-ide kreatifnya itu ada Mas Adit. Nah, itu Mas Adit memiliki kemampuan untuk menggagas ide-ide kreatif. Nah, kalau Mas Hilmi di editor. Kalau Mas Faizun itu dia lebih kepada sebagai fasilitator untuk mengembangkan produk-produk dari hasil karya media digital ini. Oh, keren-keren banget nggak tuh dari teman-teman kita media digital IPS? Iya, harus keren dan memang keren. Coba dilihat karya-karyanya nanti. Oke, untuk masuk media digital sendiri nih, apakah ada pelatihannya Pak sebelumnya? Untuk tahun lalu kita melaksanakan beberapa pelatihan. Nah, nanti kita akan rancang kalau misalkan semuanya berminat gitu ya. Misalnya ada beberapa orang, nah kita akan hadirkan. Nah, rencananya di waktu yang terdekat ini kita akan mengundang beberapa konten kreator gitu ya, media digital untuk membantu. Ataupun nanti kita bisa berkolaborasi dengan prodi-prodi lain yang memang memiliki
basic skill. basic Nah, seperti Ilkom memang mereka kuat di broadcasting. Nah, tapi kalau kita memang bukan fokus ke sana, tapi untuk mengembangkan pendidikan IPS melalui sarana digital gitu ya, mengembangkan kompetensi talent dari mahasiswa yang ada di prodi pendidikan IPS. Jadi lebih kepada pengembangan sumber daya manusia IPS-nya gitu, sehingga mampu untuk mengembangkan talentanya, keberaniannya. Jadi sebetulnya niat dari prodi itu ke sana. Seperti itu. Nah, seperti Mbak Erlina ini kan menjadi host itu tentu kan butuh keberanian, ya kan? Betul. Diingat juga ya teman-teman, kalau masuk podcast IPS ini gimana Pak Bayu? Gratis Nggak ya. Perlu berbayar. Ya. Pokok kalian masuk IPS ini ada minat, jadi nanti bisa diajarkan sama teman-teman podcast IPS yang lain. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan masuk. Kita akan di sini tumbuh kembang bersama-sama dengan minat kalian masing-masing. Seperti itu. Mungkin harapan Bapak untuk media digital ke depannya bagaimana Pak? Oke, media digital harapannya ke depan bisa lebih aktif lagi untuk menghasilkan produk-produk yang keren-keren gitu ya. Misalnya di tahun 2023 kita menghasilkan 5 podcast dan 1 film dokumenter. Nah, ke depan itu harus lebih banyak lagi gitu ya. Kalau bisa 2 minggu sekali itu podcast IPS muncul. Nah, dengan talentnya dari anak-anak kita gitu ya, mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, ditambah nanti mengundang orang-orang dari luar, narasumber-narasumber yang kompeten, yang tentu ingin berkontribusi di dunia pendidikan misalnya. Kemudian mahasiswa yang menjadi volunteer di media digital IPS itu juga mampu mengkreasikan konten-konten yang sesuai dengan minat generasi muda gitu ya. Nah, karena kalau dilihat dari viewer yang ada di Reels Instagram contohnya, ketika konten-konten itu memang sesuai dengan pasar ya, yang dibikin oleh teman-teman itu laris. Seperti contohnya ada salah satu video yang sampai 6.000 viewers gitu ya. Kemudian kemarin juga ada yang lebih dari 2.000 viewers terkait dengan bazar yang dikemas secara lucu gitu ya. Nah, itu jadi banyak penonton-penonton yang memang terkena insight-nya. Seperti itu. Tapi kalau dosen-dosen itu kan relatif lebih lebih jadul gitu ya, tradisional gitu ya. Ya, konten-kontennya tuh seringkali kok nggak dapet viewers yang banyak gitu, tapi ketika dibuat oleh mahasiswa itu banyak. Gitu ya. Nah, itu saya rasa yang punya kemampuan untuk membuat konten-konten itu ya bergabunglah di pendidikan IPS. Selain memajukan prodinya gitu ya, juga bisa memajukan keilmuan IPS-nya dan juga mengembangkan eksistensinya. Nah, itu yang penting, eksistensi. Gitu ya. Oke, Pak. Mungkin untuk pesan-pesan untuk mahasiswa pendidikan IPS, Pak, agar bisa bergabung di media digital IPS ini. Pokoknya teman-teman yang memiliki minat ya, yang pertama untuk bisa tampil sebagai talent itu silakan bergabung. Atau yang memiliki keinginan untuk memproduksi video-video menjadi editor video itu silakan bergabung. Kemudian yang punya pengalaman ataupun keinginan untuk menjadi admin media sosial, menjadi konten kreator ke depannya, itu silahkan bergabung. Yang senang nulis berita, nah itu juga sehingga nanti tulisannya itu bisa dibaca oleh semua orang. Bisa Pak? Bisa, karena kita punya web gitu ya, yang sebetulnya isinya tidak terbatas hanya kegiatan-kegiatan yang ada di prodi IPS saja, tapi bisa bermacam-macam. Misalkan ingin menuliskan tips-tips hidup gitu ya, atau
Tips cinta Pak. Tips cinta gitu ya untuk mahasiswa agar berprestasi itu boleh gitu ya dimasukkan ke dalam web itu sebetulnya. Yang penting itu adalah karya dari anak IPS. Oh gitu. Seperti itu. Karya otentik sendiri gitu ya Pak? Betul, karya otentik sendiri. Jadi silakan kita akan memfasilitasi seperti itu. Untuk mengembangkan media digital Pak, seperti apa biar bisa melesat gitu Pak? Untuk pengembangan media digital sendiri, Prodi berencana akan menambah alat ya, seperti misalnya kamera, ya itu akan ditambah. Kemudian Prodi juga akan menganggarkan pelatihan-pelatihan digital media gitu. Jadi ada misalnya praktisi-praktisi yang diundang ke sini untuk melatih bagaimana mengembangkan media digital yang memang kita miliki. Itu rencananya seperti itu. Tapi harapannya yang ikut pelatihannya harus banyak gitu ya. Kalau hanya misalnya 10 orang gitu kan seperti tidak merakyat jadinya. Tidak menjangkau seluruh mahasiswa IPS. Harapannya karena banyak yang mengikuti, nah semuanya juga akan terkena dampak dari pelatihan itu. Oke teman-teman, sudah jelas ya untuk pengertian dari media digital IPS itu. Mungkin seperti ini Pak pertanyaan saya. Kalau saya malu Pak, kalau ikut ke sini saya nggak punya soft skill apa-apa Pak. Jadi malu nggak bisa ikut gabung podcast seperti itu, gimana Pak? Boleh, lihat-lihat aja dulu ya, lihat dulu gitu kalau malu. Nah, nanti dengan melihat apa yang dilakukan oleh kakak-kakak tingkatnya, oleh teman-temannya, mungkin nanti akan memiliki keberanian. Kalau misalkan kan ada orang yang senang di balik layar, ada yang senang di belakang layar. Nah, kayak Mas Hilmi ini senangnya di belakang layar gitu ya. Jadi dia memang memiliki peran besar tapi di belakang layar. Nah, itu juga keren gitu. Namanya ya. Behind the scene ya Pak? Behind the scene gitu ya. The man who behind the skin itu justru lebih bermakna gitu ya, karena memang dengan hadirnya sosok ini itu akan membuat proyek itu berjalan dengan lancar. Nah, itu yang penting. Jadi kalau Pak saya kok ngerasa wajahnya kurang kamera face gitu ya, ya udah di belakang layar juga nggak apa-apa. Banyak hal yang bisa dilakukan itu di belakang layar gitu ya. Seperti jadi editor, nanti bisa jadi kameramen atau juga penulis berita di web, kan itu nggak harus memunculkan wajahnya. Atau konten kreator di IG, nah itu juga boleh. Untuk apakah nanti bisa mencoba Pak tanpa bergabung? Apa harus bergabung dulu nih Pak? Boleh untuk tidak bergabung gitu ya, tapi sangat diharapkan untuk bergabung. Jadi nanti di awal tahun 2023 kita 2024. Oh iya. Besok udah tahun baru. Oh iya, kita tahun baru ya. Iya. Di 2024, di awal tahun 2024 kita buka rekrutmen lagi. Kemudian kita tugaskan selama 1 tahun dan nanti di akhir tahun kita keluarkan sertifikatnya. Itu ya. Dapat sertifikat dari Kaprodi dan Dekan sebagai relawan digital media. Nah, untuk yang sudah berperan di tahun 2023 nanti akan dikeluarkan sertifikatnya gitu ya. Tentu kan kita lihat ada portofolionya, karya-karyanya. Nah, nanti ditampilkan juga karya-karya yang terlibatnya seperti apa. Oh iya, ada satu karya juga yang film dokumenter itu sudah dihakikan. Apa itu Pak? Itu yang terkait dengan pelestarian sumber daya air di pertirtaan Jolotundo dan Candi Belahan. Itu sudah dihakikan. Pokoknya keren. Cuma sayangnya memang tidak masuk ke dalam babak selanjutnya di lomba. Jadi memang dilombakan namun tidak berhasil lolos ke babak selanjutnya.
keren-keren kan di media digital IPS ini. Yuk segera daftarkan gabung bersama kami di podcast IPS yang nantinya akan seru-seru banget dan akan membahas hal-hal yang seru dan menarik. Mungkin untuk penutupnya Pak, dari Pak Bayu sendiri bagaimana Pak? Untuk penutupnya, karena ini memang podcast yang berisi tentang promosi sebagai relawan digital media IPS, saya harapkan sekali lagi angkatan 2023-2022 itu ayo bergabung dengan relawan digital media IPS. Insya Allah nanti akan banyak mendapatkan manfaat dan juga pengembangan diri yang membantu kalian semua untuk terjun ke dunia industri dan juga masyarakat. Seperti itu. Mungkin nanti apakah Pak Bayu akan tetap memberikan pengembangan di media digital Pak? Ya tentu, saya akan selalu mendampingi ya. Nanti juga akan didampingi oleh Kasuplab ya, Bapak Muhammad Ilyas Marzuki sebagai penanggung jawabnya, dan saya juga akan turun langsung. Waktu kemarin kita membuat film, saya juga ikut mendampingi gitu ya, bahkan jadi supirnya. Jadi supir. Bapak Kaprodi kita sebagai supir. Soalnya nggak ada yang bisa nyupir. Itu film apa sih Pak namanya? Itu yang film pelestarian sumber daya air di pertirtaan Colotundo dan Belahan. Seperti itu. Duh, keren banget nih dari teman-teman. Oke, itu saja Bapak untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan. Ya, sama-sama Mbak Erlina. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Dan di sini kami mohon maaf apabila terdapat salah kata atau penyampaian. Mungkin dari Pak Bayu saya akan gini. IPS berkarya, IPS berdaya, IPS kawan. Nanti kita akan sama-sama tahu. Wangel. Mungkin ya aku sama Pak Bayu akan mengatakan beberapa kalimat penutup di podcast IPS kita kali ini. IPS berkarya, IPS berdaya, IPS is our home. Oke, sekian dari saya Lina Firdaus, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.